Di tahun 2021, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur hadir dengan berbagai program kebahasaan dan kesastraan. Program yang pertama adalah inventarisasi dan sosialisasi produk bahasa dan hukum di 5 kabupaten, yakni Kabupaten Belu, Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, Flores Timur, dan Sumba Timur. Kegiatan tersebut melibatkan 4 institusi yang menjadi mitra Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menangani kasus defamasi, yakni kepolisian, kejaksaan, advokat, dan wartawan. Kegiatan yang kedua adalah kajian dan fasilitasi layanan profesional penggunaan bahasa di ruang publik. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di 8 kabupaten, yakni Kabupaten Sika, Ende, Manggarai Barat, Manggarai, Rotendao, Sumba Timur, Ngada, dan Sumba Barat Daya. Program yang ketiga adalah pengambilan data kosakata dan pengembangan kamus yang dilaksanakan di 2 kabupaten dengan menyasar 9 bahasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni 8 bahasa di Kepulauan Alor dan 1 bahasa dari Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk pengembangan kosakata bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan pemutahiran data bahasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program yang keempat adalah bengkel penulisan produk penerjemahan dengan target 21 produk penerjemahan yang tersebar dalam berbagai bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Kabupaten Belu, Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, Manggarai, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang dengan bahasa sasaran adalah bahasa Dawan, Tetun, Kemak, Manggarai, Ende, Sumba Timur, Sika, dan Lamaholot. Program yang kelima adalah pemberdayaan komunitas literasi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Alor. Program keenam adalah peningkatan literasi generasi muda yang dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, ada juga program unggulan lainnya seperti uji kemahiran berbahasa Indonesia, peningkatan kemahiran berbahasa bagi tenaga pendidik, musikalisasi puisi dan apresiasi sastra yang dilaksanakan secara digital, serta kajian dan diseminasi revitalisasi bahasa dan sastra. Selain program-program utama tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mendukung kebijakan pemerintah dalam hal penanganan dan pencegahan COVID-19 melalui produk terjemahan Pedoman Perubahan Perilaku Protokol Kesehatan COVID-19 yang telah diterjemahkan ke dalam 17 bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur. Melalui berbagai program, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan mampu menjaga bahasa dan merawat budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tidak ada sam sekolah tata. Ada ni sam sekolah ni vaksin jadi nana bor. Ini anak ada apa dah? Noam. Noam kalian sam, ada nalap ada. Menjaga bahasa, merawat budaya.
Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki begitu banyak kekayaan sumber daya yang sangat melimpah. Yang paling kasat mata tentu saja sumber daya alam berupa wisata yang beberapa tahun terakhir begitu memikat wisatawan domestik dan mancanegara. Selain alamnya yang unik, Nusa Tenggara Timur juga dilimpahi dengan kekayaan budaya yang diwariskan oleh para leluhur daerah ini. Setiap suku bangsa membawa serta identitas kekhasan warisan pendahulunya. Salah satu warisan budaya yang beragam itu adalah bahasa daerah. Menurut Peta Bahasa Badan Bahasa pada tahun 2019, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 72 bahasa daerah yang tersebar di 22 kabupaten kota. Sekitar 30% dari jumlah bahasa daerah tersebut berada di Kabupaten Alor. Bahasa daerah di Kabupaten Alor memiliki keunikan sekaligus kerumitan tersendiri. Dikatakan unik karena jika dilihat dari persebaran rumpun bahasanya, bahasa daerah yang ada di Alor didominasi oleh rumpun bahasa-bahasa Papua dan sebagian kecil lainnya adalah rumpun bahasa-bahasa Austronesia. Dari segi keberadaan dan jumlahnya, bahasa daerah di Alor kadang hanya dibatasi oleh kampung atau desa dari masing-masing suku pemilik bahasa tersebut. Setiap kampung atau desa memiliki bahasanya masing-masing. Masyarakat di beberapa desa bahkan memiliki atau menguasai lebih dari satu bahasa dalam ruang komunikasi sehari-hari. Hal tersebut di satu sisi menunjukkan kekayaan, tetapi di sisi lain merupakan ancaman nyata terhadap eksistensi bahasa-bahasa daerah tersebut. Karena ruang lingkupnya yang kecil, bahasa-bahasa tersebut kadang hanya ditopang oleh penutur yang kecil pula. Di sisi lain, berbagai bahasa tersebut hidup saling bertumpang tindih karena masyarakat penutur bahasa menggunakannya secara tidak beraturan. Misalnya, saling pinjam kosakata dan sikap bahasa masyarakat, seperti kurangnya minat generasi muda untuk belajar menguasai bahasa ibu mereka. Bahasa yang penuturnya paling kecil menjadi bahasa yang kemungkinan besar cepat punah. Beberapa contoh bahasa daerah yang penuturnya sedikit adalah bahasa Kavoa dengan jumlah penutur sekitar 900-an penutur. Bahasa Reta memiliki 1000-an penutur, bahasa Sar dengan penutur di bawah 500-an, bahasa Kaira kurang lebih 1000 penutur. Ada pula bahasa Hamap dan bahasa-bahasa kecil lainnya. Satu bahasa yang menurut pengakuan masyarakat sudah punah adalah bahasa Beilel. Bahasa Beilel berasal dari kampung lama, yaitu Kampung Bangyah, yang terletak di Desa Probur, Kecamatan Alor Barat Daya. Penutur terakhir bahasa Beilel adalah almarhum Bapak Bernardus Mohar, yang sudah meninggal pada tahun 2020. Kini, hanya tersisa pewaris suku Beilel, yaitu Bapak Karim Malaipen. Beliau pun hanya mewarisi suku Beilel sebagai identitas, tetapi tidak dengan bahasanya, apalagi budayanya. Saya bernama Karim Malaipen. Awal saya, Karel Malaipen. Itu masih dengan Bapak. Karel Malaipen, umur barangkali 3 tahun ini. Mama kawin bapak kecil, saya diberi nama Karim Malaipen. Karel dihapus. Saya terdengar bahasa Beilel bapak omong sama saya. Sejak nenek moyang bahasa hilang. Nenek Lakburuk, itu bahasa Sunda. Datang Malaipen baru lahir saya. Malaipen baru saya. Dua bapak ini tidak ada bahasa. Jadi anggap bahasa Beilel itu. Tapi tetap sebut Beilel. Beilel. Tetap saya Beilel. Suku Beilel bahasa Beilel. Beilel saya Beilel. Itu kita cari man lobang pun tidak ada. Dia yang Beilel. Sekarang juga orang bahasa kami Beilel. Tapi orang tanya-tanya mana bahasa? Tidak betul. Kalau bahasa tidak ada itu tidak benar. Kalau memang saya waktu saya dewasa kan bahasa Kavoa siapa ajar saya tahu. Kenapa saya bahasa tidak tahu? Memang saya tidak tahu karena sejak saya punya nenek moyang bahasa itu hilang. Saya pastor ini bapak sendiri tidak ajar sama saya dengan bahasa itu. Jadi kalau sejak saya apa itu Lakburuk saya punya nenek moyang. Malaipen saya bapak. Bantul nenek moyang. Kasak nenek moyang.
ini Lakbrok sudah. Hinglik itu orang Belel semua sama. Lakpai orang Belel. Ini lupa lah karena orang tua tidak sebut dan orang Kahua sekarang ngomong-ngomong begitu. Bapak generasi keberapa di sini sekarang? Saya generasi ke-6 barangkali. Ke-6 ya? Ya. Jadi seperti Milimon Lakpai saya terkenal di muka. Namanya yang disebut, tapi orangnya bagaimana saya tidak tahu. Padahal saya punya turunan sebenarnya itu. Milimon Lakpai itu yang keturunan dia, Hinglik dengan Lakbrok. Baru saya. Saya orang kelima kalau nenek kita itu. Tapi masa kecil Bapak pakai bahasa Belel atau bahasa Kafua waktu masih kecil? Tidak, saya sudah masuk bahasa Kafua ini. Ya. Tahun 60. 60. 60 saya sudah sekolah kelas 1. Itu kan bahasa Belel. Tapi bahasa Belel kecil tahu bilang. Waktu kecil saya berdewasa tahu bahasa Kafua. Tapi bahasa Belel itu bagaimana saya sendiri tidak tahu. Tapi bapaknya Bapak Karim masih tahu dulu bahasa Belel itu, tahu dia? Dia tahu tidak, dia mau bicara dengan siapa? Kok dia sendiri saya sudah bergaul dengan orang Kafua begitu banyak. Jadi tahu ke bahasa Kafua saja. Bahasa Belel dia mau omongin siapa? Omongin mama tidak, omongin keluar tidak tahu. Akhirnya Bapak juga tidak mau omongin bahasa Belel. Sampai entah tahu atau tidak saya tidak tahu. Tapi memang tidak, Bapak tidak ajar saya tahu, Bapak tidak tahu. Jadi bahasa Belel memang kita tidak tahu. Dan Bapak secara suku masih merasa orang Belel. Kalau suku orang Belel itu apa terjadi pun tetap Belel. Saya lompat ke suku lain tidak bisa, nah. Bisa. Ya, Tapi sekarang pakai bahasa apa sehari-hari? bahasa Kafua. Bahasa Kafua? Ya. Bahasa Bahasa Kafua Kafua, bahasa Alor, bahasa Pura bisa. bisa. Tapi Kafua, Belel Belel tidak bisa, Belel tidak ada. Sedangkan bahasa-bahasa lain, bahasa Pura itu bahasa-bahasa binatang. Kok bisa tahu? Kok asli bahasa tidak tahu? Memang tidak ajar, Dibandingkan Bapak tidak sendiri disebut. Iya. Kalau sebut saya tahu. Kita bisa dan kita bahasa baku kakak di bawah kakak bisa. Dua orang di sana. Bisa dengan bahasa kamu, bahasa Belel. Kenapa tidak bisa? Tapi Bapak tidak taruh kita bahasa itu. Dan Lumbuya tidak taruh kita bahasa itu. Jadi kakak bilang, kenapa Belel kok Bapak ada, bahasa tidak ada? Itu dan saya jawab apa? Memang saya ada, saya bahasa tidak ada. Lidikan di balai, fal mai pigoluku supaya pilolo kabo yo kode lokal. Karena tarami akibat bahasa Belel lokal. Berabal kautan ya kaget. Tapi kabua namanya supaya di lokal karena pigoluku bingkal ta abe bana ko fal lute fal pigoluku bahasa kabo yo ko tahu pun anggap bahasa ko tetap kota. Kalau peka tahu pun berarti bahasa ada ya lokal. Lokal pun rugi. Macam net dulu kami. Kakak adik, bapak anak, mama bapak, semua bertarung untuk bahasa Kafua jangan hilang. Seperti saya ini, saya bahasa sudah hilang. Kalau kita juga bertahan dengan bahasa Indonesia, bahasa Kafua bakal hilang. Mari kita sama-sama bergandeng tangan bagaimana bahasa Kafua jangan hilang. Seperti Belel sudah hilang, tidak boleh meniup lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah datang di tempat kami untuk melakukan survei bahasa Kamang, bahasa kami, supaya kami punya bahasa ini dia tidak boleh hilang, dan anak-anak kecil yang baru lahir juga dia jangan lupa ini bahasa. Di Alor memang banyak bahasa, karena dari bahasa orang bisa kenal bahwa dia dari sini. Dari bahasa orang kenal kita punya jati diri. Dari bahasa menunjukkan bangsa dan bahasa dan asal usul kita. Dan pemerintah Alor kami berharap supaya ada momen-momen tertentu yang bisa dipakai untuk
meningkatkan, melatih tentang bahasa daerah atau terkhusus bahasa Kamang terhadap anak-anak kecil yang baru naik maupun generasi muda yang akan datang. Terima kasih. Kul ina narang talinte, kul sil narang maurante. Kul ina narang talinte, kul sil nadang maudangte. Akwe nenok netayai lute fon. Ina minagewe simung silek wehi, silek kawaisi. Aning bangte me tekak tedika me wayat ding te ding bangte sileka bein narah ge. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Untuk itu, teman-teman pemuda, pemudi, mari kita bangkit, kita menggunakan bahasa daerah. Mulai dari sekarang ke depan, agar ini bisa kita wariskan, kita titipkan kepada adik-adik kita, kepada anak cucu kita, generasi berikut. Situasi bahasa di Kabupaten Alor ya secara umum sudah mengalami kemunduran. Bahasa Abui, bahasa Kui, bahasa Hamap, bahasa Klon, dan bahasa-bahasa lain. Kurang lebih di Kabupaten Alor ada sekitar 15 bahasa daerah. Nah, untuk Kelurahan Moro ini yang saya tahu banyak sudah mengalami kemunduran karena situasi kondisi perkembangan zaman, sehingga bahasa-bahasa itu sudah tidak dipakai lagi oleh anak-anak muda zaman sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus bahasa Hamap sendiri, saya melihat kurang lebih 8 bulan sampai 9 bulan ini masih kuat. Itu diakibatkan karena banyak anak-anak generasi muda yang masih mempergunakan bahasa Hamap ini dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Kalau di pergaulan itu mereka menyesuaikan dengan bahasa Indonesia, tetapi di rumah tangga maupun di acara-acara budaya adat sebagainya itu mereka masih kental, masih kuat dengan bahasa-bahasa Hamap. Yang ketiga, menyangkut upaya pemerintah dalam menangani kemunduran bahasa. Kalau 3 bahasa Klon, bahasa Masin, dan bahasa Abui itu salah satu kami berencana dalam program tahun depan ada dilakukan festival budaya yang dimana mengangkat budaya adat istiadat dari masing-masing suku ini untuk bagaimana bisa dilestarikan. Nah, untuk pengembangan bahasa ini kami juga nanti dalam salah satu kegiatan ini festival budaya itu kami akan melakukan lomba pidato dalam bahasa daerah masing-masing. Nah, dan juga cerita-cerita rakyat dalam bahasa daerah masing-masing, sehingga bahasa ini tidak dilupakan oleh generasi sekarang, oleh anak cucu yang ada sekarang, dan bahasa ini tetap dikembangkan, diteruskan sampai kepada 7 turunan yang akan datang. Nah, di samping itu kami juga berupaya untuk dalam setiap acara-acara budaya, acara-acara di keluarga, baik itu urusan adat maupun acara nikah dan lain-lain, itu mempertemukan keluarga dari suku masing-masing, itu kami wajibkan untuk menggunakan bahasa Hamap dan bahasa-bahasa daerah yang lain, sehingga bahasa ini tetap ada. Ada pantun-pantun, ada dalam beberapa kegiatan itu
ada pantun-pantun. Setiap ada kegiatan-kegiatan adat, ada lego-lego, cakalela itu disertai dengan bahasa-bahasa daerah yang disampaikan, sehingga itu menjadi motivasi semangat bagi anak-anak yang ada, anak-anak yang baru naik, sehingga bahasa ini tidak punah. Upaya yang kami lakukan. Di samping itu juga kami anjurkan dalam setiap rumah tangga harus wajib berbahasa daerah. Satu hari itu kami targetkan ya sekitar 1.000 sampai 2.000 kosakata bahasa daerah yang digunakan di rumah tangga. Jadi dalam percakapan sehari-hari jangan semuanya pakai bahasa Indonesia, tetapi ada juga bahasa-bahasa daerah yang dipakai. Misalnya masuk anak beli rokok atau beli garam ya pakai bahasa daerah. Itu contoh-contoh kecil. Nah, harapan kami pemerintah untuk generasi muda yang ada naik ini, sementara ada ini, kami berharap ada kesadaran dari masing-masing anak untuk tetap mencintai bahasa daerah sebagai bahasa ibu, yang itu wajib hukumnya untuk dipakai dalam setiap momen-momen penting, sehingga bahasa itu tidak dilupakan. Yang berikut harapan kami untuk pemerintah juga, dalam hal ini pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, untuk kalau bisa melakukan event-event yang berbasis budaya adat istiadat, sehingga momen-momen untuk meningkatkan kemampuan berbahasa daerah, bahasa ibu dari anak itu tetap dan terus dijaga, tetap dan terus dilakukan, sehingga anak-anak ini generasi penerus ini bisa mengingat bahasanya, bahasa ibunya sampai mereka mati atau meninggal. Itu yang kami harapkan. Mungkin ini yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Alor kita belajar bahwa keanekaragaman bahasa daerah di masyarakat sangat besar dampaknya terhadap keberlangsungan bahasa daerah. Bahasa-bahasa di daerah tersebut sedang berada dalam jalan kepunahan dan dapat dikategorikan ke dalam kelompok bahasa-bahasa yang berpotensi terancam punah. Kondisi ini diperparah oleh kecenderungan melarang penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Karena alasan tersebut, kita perlu melakukan upaya-upaya revitalisasi agar bahasa tersebut dapat terhindar dari kepunahan, atau paling tidak bisa menghambat lajunya kepunahan bahasa-bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur. Langkah-langkah revitalisasi perlu dilakukan dengan cepat dengan menggunakan metode yang tepat pula. Beberapa model revitalisasi yang segera dilakukan dapat dimulai dari keluarga atau rumah tangga, berbasis sekolah atau dunia pendidikan, dan komunitas masyarakat. Keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak-anak untuk memperoleh dan belajar bahasa pertamanya. Kedua, sekolah mesti menemukan langkah yang tepat dalam mengakomodasi muatan lokal berbasis bahasa daerah kepada peserta didik. Ketiga, komunitas masyarakat sebagai kelompok terbesar dalam kelompok suku mesti terus merawat bahasa daerahnya dengan berbagai kegiatan, terutama kegiatan ritus budaya yang mengandung nilai adat istiadat dan nilai kehidupan yang pantas untuk dilestarikan. Upaya pelestarian bahasa daerah sebagai salah satu warisan budaya yang dapat memperkaya kesana budaya bangsa perlu diperhatikan lagi oleh semua pihak. Bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat sebagai pengambil kebijakan pada level tertinggi.